Selamat siang mahasiswa semuanya. Berikut adalah video materi ya untuk materi mata kuliah bioteknologi untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Pada materi ini nanti akan kita bahas mengenai definisi dari bioteknologi itu sendiri, kemudian aplikasi-aplikasi serta penerapan-penerapan bioteknologi terutama dalam kefarmasian. Kita akan mengawali dengan definisi. Definisi dari bioteknologi itu sendiri pernah dicanangkan melalui United Nations Conference on Biological Diversity pada tahun 1992, di mana bioteknologi itu didefinisikan sebagai any technological application that uses biological system, living organism or derivatives thereof to make or modify products of or processes for specific use. Jadi yang bisa kita definisikan di sini adalah bioteknologi itu adalah any technological application, segala macam aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi makhluk hidup, di mana penggunaan tersebut digunakan untuk membuat atau memodifikasi suatu produk ya, atau suatu proses untuk suatu tujuan yang spesifik. Jadi segala macam teknologi aplikasi yang dilakukan untuk memodifikasi suatu living system itu disebut sebagai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya life atau kehidupan, logos artinya studi, suatu ilmu. Literally dapat didefinisikan sebagai the study of tools from living things, ya, sebuah studi di mana kita menggunakan suatu organisme hidup atau suatu kehidupan menjadi sebuah tools atau sebuah alat. Bioteknologi dimulai ketika manusia mulai menggunakan tanaman, ya, mulai menggunakan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membuat crops, plant, kemudian dimulai juga dengan domestikasi hewan, kemudian fermentasi produk-produk pangan untuk membuat berbagai produk-produk yang lain seperti wine, seperti keju, seperti roti, ya. Nanti kita akan juga melihat beberapa stages atau beberapa tahapan dalam perkembangan ilmu bioteknologi. Beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari bioteknologi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah manipulation of living organism, segala proses manipulasi organisme hidup, ya, untuk membuat suatu produk yang useful, yang berguna bagi manusia, ya. Poin kedua, bahwa bioteknologi itu sudah sampai di titik di mana terjadi manipulasi gen dari suatu organisme untuk memodifikasi behavior, karakteristik atau value atau nilai karakter-karakter tertentu. Kenapa yang dimodifikasi itu adalah gen? Karena karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu dimunculkan atau merupakan hasil dari aktivitas protein di dalam tubuh, ya. Kemudian protein tersebut apa sih yang membuat suatu protein di dalam tubuh? Kita tahu semuanya itu adalah gen, ya. Gen itu adalah suatu sekuen DNA yang mengkode suatu protein. Karena itu dengan memanipulasi gen, artinya kita juga bisa memodifikasi atau memanipulasi protein. Dengan demikian karakteristik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu juga akan bisa termodifikasi, ya. Teknologi sel atau teknologi gen digunakan untuk memproduksi karakteristik baru, ya, karakteristik baru. Prosesnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana produksi karakteristik tersebut umumnya dilakukan pada tumbuhan, pada hewan, atau pada beberapa organisme, terutama mikroorganisme. Stages of biotechnology. Seperti apa sih
perkembangan dari bioteknologi itu ya. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa bioteknologi itu diawali dengan penggunaan crops, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia untuk kebutuhan pangan. Dimulai juga dengan adanya domestikasi hewan. Tahapan-tahapan tersebut atau proses-proses tersebut termasuk dalam ancient biotechnology atau bioteknologi kuno ya. Dimulai dengan adanya penggunaan makhluk hidup lainnya oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya ya, mulai dari penanaman crops atau penggunaan tanaman, juga mulai dengan domestikasi animal atau hewan. Selanjutnya ada classic biotechnology, di mana classic biotechnology ini ditandai dengan di mana manusia mulai menerapkan metode fermentasi ya untuk membuat suatu produk makanan atau produk obat-obatan ya. Kemudian bioteknologi modern, di mana teknologi ini sudah sampai di titik di mana manipulasi dilakukan pada tahap informasi genetik ya, pada gen dari suatu organisme melalui tahapan yang disebut dengan genetic engineering ya. Genetic engineering atau rekayasa genetika adalah suatu proses ya, atau disebut juga dengan genetic modification, adalah suatu proses yang menggunakan teknologi berbasis laboratorium untuk mengubah ya suatu DNA pada suatu organisme ya. Kita mengubah suatu DNA pada suatu organisme, dengan demikian ekspresi gen juga akan berubah menghasilkan protein yang termodifikasi. Dengan demikian karakteristik-karakteristik yang baru akan dimunculkan ya melalui pengubahan DNA tersebut. Modifikasi DNA dapat dilakukan baik berupa changing a single base pair, perubahan suatu basa nukleotida, bisa deleting, penghapusan, atau adding, penambahan suatu segmen DNA. Bisa pengubahan suatu single base pair, suatu basa DNA tunggal, bisa penghapusan region DNA, bisa penambahan segmen-segmen baru pada DNA. Kita akan melihat salah satu contoh tanaman yang diproduksi melalui proses rekayasa genetika. Baik, pada contoh ini yang bisa kita lihat adalah ini suatu tanaman ya, suatu tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Tanaman ini adalah tembakau ya, tobacco plant. Ini glowing tobacco plants ya, suatu tanaman tembakau yang kemudian dia bisa glowing atau bisa berpendar ya, karena dia memiliki karakteristik baru, yaitu karakteristik bioluminescence ya. Jadi dalam proses rekayasa genetik ini, si DNA tembakau ini disisipi dengan suatu gen atau DNA baru yang bertanggung jawab dalam memberikan karakteristik bioluminescence, di mana gen pengkode protein untuk bioluminescence itu diambil dari suatu fungi ya, kemudian disisipkan ke dalam DNA si tembakau. Dengan demikian, DNA yang tersisipi tersebut, DNA yang aslinya dari DNA fungi tersebut, akan masuk ke DNA tembakau. Kemudian melalui serangkaian proses alami di dalam tubuh si tembakau, tembakau tersebut akan mengekspresikan protein-protein yang bisa memberikan karakteristik bioluminescence, sehingga tanaman tersebut akan memiliki kemampuan untuk melakukan bioluminescence ya, seperti yang dicontohkan pada genetically modified organism
ya, merupakan suatu terminologi ya atau suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan organisme-organisme yang termodifikasi secara genetik ya. Ya, organisme yang mengandung DNA yang telah diubah dengan menggunakan proses rekayasa genetik ya. Ini ada beberapa contoh di sini ya. Contoh pertama ini adalah ikan salmon, di mana ikan salmon ini dia telah diubah DNA-nya sehingga dia bisa berkembang lebih cepat ya. Jadi dia bisa dipanen lebih cepat daripada usia normalnya. Kemudian yang kedua ini adalah suatu contoh tomat ya, di mana tomat ini ditingkatkan likopennya ya, sehingga kandungan likopennya menjadi lebih tinggi daripada tomat pada umumnya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah suatu contoh produk GMO, di mana apel ini tidak memiliki kemampuan untuk teroksidasi ya. Jadi kita tahu apel itu sangat mudah teroksidasi. Kita kalau mengupas apel ya, kemudian kita diamkan, seiring dengan terpapar udara, apel itu akan mengalami oksidasi sehingga berubah menjadi warna coklat ya. Pada apel ini sudah termodifikasi sehingga menurunkan kemampuannya untuk teroksidasi ya. Nah, sederhananya produk GMO diproses melalui proses seperti ini ya, simpelnya seperti ini. Misalnya kita amati di sini adalah suatu ilustrasi DNA, double helix DNA. Kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau ini mengilustrasikan DNA normal ya, yang belum diubah. Kemudian segmen region tertentu dari DNA tersebut diambil, kemudian disisipi dengan region dari DNA yang baru, dari organisme yang lain, ya, yang berwarna merah. Dengan demikian kita lihat hasil akhirnya adalah DNA yang berwarna hijau dan merah, yang tergabung menjadi satu. Ilustrasinya seperti inilah DNA pada produk-produk GMO atau pada organisme GMO, ya. GMO ini sudah banyak dikembangkan untuk produk-produk pangan atau crops ya di berbagai negara. Kalau kita lihat ya, yang berwarna orange ini adalah negara-negara yang sudah banyak mengembangkan produk-produk GMO pada tanaman. Bagaimana suatu crops atau suatu tanaman itu dapat termodifikasi secara genetik ya? Ada beberapa tahapan yang nanti kita akan lihat juga di beberapa pertemuan ke depan ya. Bisa melalui traditional breeding, bisa melalui mutagenesis, RNA interference, transgenic, juga gen editing ya. Yang paling mutakhir adalah sekarang melalui teknologi gen editing ya, karena dengan gen editing ini kita bisa benar-benar secara selektif mendelete atau memodifikasi hanya pada desired gen, hanya pada gen-gen target saja ya. Apa yang sudah dilakukan GMO ya pada apa peran GMO terhadap kesejahteraan manusia ya. GMO ini masih banyak pro kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui ya terkait dengan GMO. Karena walau bagaimanapun pada GMO itu manusia dengan menggunakan teknologi itu memodifikasi atau mengotak-atik ya, istilahnya mengotak-atik DNA yang dari awalnya sudah ada. Nah, kemampuan tersebut dianggap melangkahi moral dan etik ya, atau ada beberapa yang beranggapan segala yang berkaitan dengan kemampuan tersebut itu adalah milik Tuhan ya. Jadi ada yang menganggap ini melampaui atau sudah mengambil tugas Tuhan, ada yang mengatakan seperti itu ya, karena berkaitan dengan modifikasi DNA di mana kita
Selanjutnya, dengan teknik-teknik bioteknologi ini bisa memodifikasi atau membuat suatu organisme sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi banyak pro kontra dalam bioteknologi. Nanti kita akan bahas juga di beberapa pertemuan ke depan, terutama terkait aplikasi ke aplikasi GMO, ya. Yang pertama, mengatasi masalah pangan, ya. Kenapa GMO bisa mengatasi masalah pangan? Karena banyak produk-produk crops GMO, produk-produk tumbuhan pangan GMO itu bisa meningkatkan crop yield atau hasil panen, ya, bisa meningkatkan hasil panen, kemudian bisa pest resistant crops, ya, bisa membuat suatu produk-produk GMO yang tahan terhadap lingkungan atau tahan terhadap hama, atau bisa membuat lebih bernutrisi, ya. Jadi bisa mengatasi berbagai masalah pangan di dunia. Kemudian meningkatkan income, ya, meningkatkan income. Di India ada sebuah tanaman, ya, GMO crops yang disebut dengan BT cotton, ya, di mana kemudian BT cotton itu ditumbuhkan banyak di India, sehingga produk GMO BT cotton itu bisa meningkatkan income, ya. Dengan ditanam di India, BT cotton itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, ya, sehingga bisa meningkatkan income dari masyarakatnya. Oke, kemudian meningkatkan food production, meningkatkan produksi makan, ya. Kemudian GMO juga bisa menghasilkan crops, ya, dengan peningkatan nutrisi. Seperti contohnya adalah golden rice, di mana golden rice ini merupakan program PPP, ya, yang dikembangkan untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A, ya. Di mana golden rice ini dikembangkan dari di mana dilakukan pengembangan alteration of rice DNA, jadi pengubahan DNA beras, ya, dengan ditambahkan suatu gen yang bisa meningkatkan meningkatkan kandungan vitamin A dari beras tersebut, ya. Kemudian mereduksi penggunaan pestisida, karena GMO bisa digunakan untuk memproduksi tanaman yang tahan terhadap hama, ya, sehingga bisa mereduksi penggunaan pestisida. Secara kesehatan ini pasti akan lebih sehat, karena residu-residu pestisida itu kita tahu berbahaya bagi tubuh, ya. Genetically modified plant atau tanaman-tanaman yang sudah termodifikasi secara genetik juga telah banyak dikembangkan untuk produksi beberapa produk biofarmasetika, ya. Yang pertama, ada teknologi atau ada suatu pengembangan yang disebut dengan edible vaccine, ya, atau vaksin yang bisa dimakan, ya. Edible vaccine ini dikembangkan, di mana vaksin itu dikembangkan dengan menggunakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk bisa menjadi bioreaktor, ya. Di mana tumbuhan itu kemudian disisipi dengan suatu gen memproduksi antigen atau memproduksi protein tertentu, sebagaimana protein tersebut terdapat pada vaksin. Dengan demikian, tanaman-tanaman atau buah-buah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi vaksin. Tapi untuk edible vaksin ini masih banyak pertimbangan, ya, terkait dengan penggunaannya. Kemudian ada juga banyak vaksin yang telah dikembangkan dengan menggunakan berbagai tanaman, ya. Ini ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh
antigen vaksin yang dikembangkan pada beberapa jenis tanaman. Misalnya di tahun 1992 itu hepatitis virus B, antigen permukaannya pernah dikembangkan pada tembakau, ya. Kemudian di tahun 2022 itu ada respiratory syncytial virus, pernah dikembangkan pada tomato. Nah, penggunaan produk-produk biofarmaseutika dari modified plant juga banyak ya digunakan untuk berbagai masalah kesehatan, terutama untuk cancer dan segala yang berkaitan dengan kondisi cancer, ya. Oke, ini adalah contoh berbagai protein, produk-produk biofarmaseutika yang dikembangkan dengan menggunakan tanaman juga, ya. Contohnya di sini ada beberapa contoh hormon yang dikembangkan dengan menggunakan berbagai jenis tanaman. Oke, demikian materi untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pendahuluan. Kita akan bertemu di minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang mahasiswa semuanya. Berikut adalah video materi ya untuk materi mata kuliah bioteknologi untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Pada materi ini nanti akan kita bahas mengenai definisi dari bioteknologi itu sendiri, kemudian aplikasi-aplikasi serta penerapan bioteknologi terutama dalam kefarmasian. Kita akan mengawali dengan definisi. Definisi dari bioteknologi itu sendiri pernah dicanangkan melalui United Nations Conference on Biological Diversity pada tahun 1992, di mana bioteknologi itu didefinisikan sebagai any technological application that uses biological system, living organism or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use. Jadi yang bisa kita definisikan di sini adalah bioteknologi itu adalah any technological application, segala macam aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi makhluk hidup, di mana penggunaan tersebut digunakan untuk membuat atau memodifikasi suatu produk, ya, atau suatu proses untuk suatu tujuan yang spesifik. Jadi segala macam teknologi aplikasi yang dilakukan untuk memodifikasi suatu living system itu disebut sebagai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya life atau kehidupan, logos artinya studi, suatu ilmu. Literally dapat didefinisikan sebagai the study of tools from living things, ya, sebuah studi di mana kita menggunakan suatu organisme hidup atau suatu kehidupan menjadi sebuah tools atau sebuah alat. Bioteknologi dimulai ketika manusia mulai menggunakan tanaman, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membuat crops, plant, kemudian dimulai juga dengan domestikasi hewan, kemudian fermentasi produk-produk pangan untuk membuat berbagai produk-produk yang lain seperti wine, seperti keju, seperti roti, ya. Nanti kita akan juga melihat beberapa stages atau beberapa tahapan dalam perkembangan ilmu bioteknologi. Beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari bioteknologi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah manipulation of living organism, segala proses manipulasi organisme hidup, ya, untuk membuat suatu produk yang useful, yang berguna bagi manusia, ya.
Poin kedua, bahwa bioteknologi itu sudah sampai di titik di mana terjadi manipulasi gen dari suatu organisme untuk memodifikasi behavior, karakteristik atau value atau nilai karakter-karakter tertentu. Kenapa yang dimodifikasi itu adalah gen? Karena karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu dimunculkan atau merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas protein di dalam tubuh, ya. Kemudian protein tersebut apa sih yang membuat suatu protein di dalam tubuh? Kita tahu semuanya itu adalah gen, ya. Gen itu adalah suatu sekuen DNA yang mengkode suatu protein. Karena itu dengan memanipulasi gen, artinya kita juga bisa memodifikasi atau memanipulasi protein. Dengan demikian karakter-karakteristik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu juga akan bisa termodifikasi, ya. Teknologi sel atau teknologi gen digunakan untuk memproduksi karakteristik baru, ya, karakteristik baru. Prosesnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana produksi karakteristik tersebut umumnya dilakukan pada tumbuhan, pada hewan, atau pada beberapa organisme, terutama mikroorganisme. Stages of biotechnology. Seperti apa sih perkembangan dari bioteknologi itu, ya? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa bioteknologi itu diawali dengan penggunaan crops, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia untuk kebutuhan pangan. Dimulai juga dengan adanya domestikasi hewan. Tahapan-tahapan tersebut atau proses-proses tersebut termasuk dalam ancient biotechnology atau bioteknologi kuno, ya. Dimulai dengan adanya penggunaan makhluk hidup lainnya oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, ya. Mulai dari penanaman crops atau penggunaan tanaman, juga mulai dengan domestikasi animal atau hewan. Selanjutnya, ada classic biotechnology, di mana classic biotechnology ini ditandai dengan di mana manusia mulai menerapkan metode fermentasi, ya, untuk membuat suatu produk makanan atau produk obat-obatan, ya. Kemudian bioteknologi modern, di mana teknologi ini sudah sampai di titik di mana manipulasi dilakukan pada tahap informasi genetik, ya, pada gen dari suatu organisme melalui tahapan yang disebut dengan genetic engineering, ya. Genetic engineering atau rekayasa genetika adalah suatu proses, ya, atau disebut juga dengan genetic modification, adalah suatu proses yang menggunakan teknologi berbasis laboratorium untuk mengubah, ya, suatu DNA pada suatu organisme, ya. Kita mengubah suatu DNA pada suatu organisme. Dengan demikian ekspresi gen juga akan berubah, menghasilkan protein yang termodifikasi. Dengan demikian karakteristik-karakteristik yang baru akan dimunculkan, ya, melalui pengubahan DNA tersebut. Modifikasi DNA dapat dilakukan baik berupa changing a single base pair, perubahan suatu basa nukleotida, bisa deleting, penghapusan, atau adding, penambahan suatu segmen DNA. Bisa pengubahan suatu single base pair, suatu basa DNA tunggal, bisa penghapusan region DNA, bisa penambahan segmen-segmen baru pada DNA. Kita akan melihat salah satu contoh tanaman yang diproduksi melalui proses rekayasa genetika. Oke,
Baik, pada contoh ini yang bisa kita lihat adalah ini suatu tanaman ya, suatu tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Tanaman ini adalah tembakau ya, tobacco plant. Ini glowing tobacco plants ya, suatu tanaman tembakau yang kemudian dia bisa glowing atau bisa berpendar ya, karena dia memiliki karakteristik baru yaitu karakteristik bioluminescence ya. Jadi dalam proses rekayasa genetik ini, si DNA tembakau ini disisipi dengan suatu gen atau DNA baru yang bertanggung jawab dalam memberikan karakteristik bioluminescence, di mana gen pengkode protein untuk bioluminescence itu diambil dari suatu fungi ya, kemudian disisipkan ke dalam DNA si tembakau. Dengan demikian, DNA yang tersisipi tersebut, DNA yang aslinya dari DNA fungi tersebut, akan masuk ke DNA tembakau. Kemudian melalui serangkaian proses alami di dalam tubuh si tembakau, tembakau tersebut akan mengekspresikan protein-protein yang bisa memberikan karakteristik bioluminescence. Sehingga tanaman tersebut akan memiliki kemampuan untuk melakukan bioluminescence ya, seperti yang dicontohkan pada genetically modified organism ya, merupakan suatu terminologi ya atau suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan organisme-organisme yang termodifikasi secara genetik ya. Ya, organisme yang mengandung DNA yang telah diubah dengan menggunakan proses rekayasa genetik ya. Ini ada beberapa contoh di sini ya. Contoh pertama ini adalah ikan salmon, di mana ikan salmon ini dia telah diubah DNA-nya sehingga dia bisa berkembang lebih cepat ya. Jadi dia bisa dipanen lebih cepat daripada usia normalnya. Kemudian yang kedua ini adalah suatu contoh tomat ya, di mana tomat ini ditingkatkan likopennya ya, sehingga kandungan likopennya menjadi lebih tinggi daripada tomat pada umumnya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah suatu contoh produk GMO, di mana apel ini tidak memiliki kemampuan untuk teroksidasi ya. Jadi kita tahu apel itu sangat mudah teroksidasi. Kita kalau mengupas apel ya, kemudian kita diamkan, seiring dengan terpapar udara, apel itu akan mengalami oksidasi sehingga berubah menjadi warna coklat ya. Pada apel ini sudah termodifikasi sehingga menurunkan kemampuannya untuk teroksidasi ya. Sederhananya produk GMO diproses melalui proses seperti ini ya, simpelnya seperti ini. Misalnya kita amati di sini adalah suatu ilustrasi DNA, double helix DNA. Kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau ini mengilustrasikan DNA normal ya, yang belum diubah. Kemudian segmen region tertentu dari DNA tersebut diambil, kemudian disisipi dengan region dari DNA yang baru, dari organisme yang lain, ya, yang berwarna merah. Dengan demikian kita lihat hasil akhirnya adalah DNA yang berwarna hijau dan merah yang tergabung menjadi satu. Ilustrasinya seperti inilah DNA pada produk-produk GMO atau pada organisme GMO. Ya. GMO ini sudah banyak dikembangkan untuk produk-produk pangan atau crops ya di berbagai negara. Kalau kita lihat ya, yang berwarna orange ini adalah negara-negara yang sudah banyak mengembangkan produk-produk GMO pada tanaman. Bagaimana suatu crops atau suatu tanaman itu dapat termodifikasi secara genetik ya? Ada beberapa tahapan yang nanti kita akan lihat juga di beberapa pertemuan ke depan ya. Bisa melalui traditional breeding, bisa melalui mutagenesis,
RNA interference, transgenic, juga gen editing ya. Yang paling mutakhir adalah sekarang melalui teknologi gen editing ya. Karena dengan gen editing ini kita bisa benar-benar secara selektif mendelete atau memodifikasi hanya pada desired gen, hanya pada gen-gen target saja ya. Apa yang sudah dilakukan GMO ya pada apa peran GMO terhadap kesejahteraan manusia ya. GMO ini masih banyak pro kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui ya terkait dengan GMO. Karena walau bagaimanapun pada GMO itu manusia dengan menggunakan teknologi itu memodifikasi atau mengotak-atik ya, istilahnya mengotak-atik DNA yang dari awalnya sudah ada. Nah, kemampuan tersebut dianggap melangkahi moral dan etik ya, atau ada beberapa yang beranggapan segala yang berkaitan dengan kemampuan tersebut itu adalah milik Tuhan ya. Jadi ada yang menganggap ini melampaui atau sudah mengambil tugas Tuhan, ada yang mengatakan seperti itu ya, karena berkaitan dengan modifikasi DNA di mana kita selanjutnya dengan teknik-teknik bioteknologi ini bisa memodifikasi atau membuat suatu organisme sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi banyak pro kontra dalam bioteknologi. Nanti kita akan bahas juga di beberapa pertemuan ke depan, terutama terkait aplikasi ke aplikasi GMO ya. Yang pertama, mengatasi masalah pangan ya. Kenapa GMO bisa mengatasi masalah pangan? Karena banyak produk-produk crops GMO, produk-produk tumbuhan pangan GMO itu bisa meningkatkan crop yield atau hasil panen ya, bisa meningkatkan hasil panen, kemudian bisa pest resistant crops ya, bisa membuat suatu produk-produk GMO yang tahan terhadap lingkungan atau tahan terhadap hama, atau bisa membuat lebih bernutrisi ya. Jadi bisa mengatasi berbagai masalah pangan di dunia. Kemudian meningkatkan income ya, meningkatkan income. Di India ada sebuah tanaman ya, GMO crops yang disebut dengan BT cotton ya, di mana kemudian BT cotton itu ditumbuhkan banyak di India sehingga produk GMO BT cotton itu bisa meningkatkan income ya. Dengan ditanam di India, BT cotton itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan ya, sehingga bisa meningkatkan income dari masyarakatnya. Oke, kemudian meningkatkan food production, meningkatkan produksi makan ya. Kemudian GMO juga bisa menghasilkan crops ya dengan peningkatan nutrisi. Seperti contohnya adalah golden rice, di mana golden rice ini merupakan program PPP ya, yang dikembangkan untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A ya. Di mana golden rice ini dikembangkan dari di mana dilakukan pengembangan alteration of rice DNA, jadi pengubahan DNA beras ya, dengan ditambahkan suatu gen yang bisa meningkatkan meningkatkan kandungan vitamin A dari beras tersebut ya. Kemudian mereduksi penggunaan pestisida, karena GMO bisa digunakan untuk memproduksi tanaman yang tahan terhadap hama ya, sehingga bisa mereduksi penggunaan pestisida.
secara kesehatan ini pasti akan lebih sehat karena residu-residu pestisida itu kita tahu berbahaya bagi tubuh, ya. Genetically modified plant atau tanaman-tanaman yang sudah termodifikasi secara genetik juga telah banyak dikembangkan untuk produksi beberapa produk biofarmasetika, ya. Yang pertama, ada teknologi atau ada suatu pengembangan yang disebut dengan edible vaccine, ya, atau vaksin yang bisa dimakan, ya. Edible vaccine ini dikembangkan, di mana vaksin itu dikembangkan dengan menggunakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk bisa menjadi bioreaktor, ya. Di mana tumbuhan itu kemudian disisipi dengan suatu gen memproduksi antigen atau memproduksi protein tertentu, sebagaimana protein tersebut terdapat pada vaksin. Dengan demikian, tanaman-tanaman atau buah-buah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi vaksin. Tapi untuk edible vaksin ini masih banyak pertimbangan, ya, terkait dengan penggunaannya. Kemudian ada juga banyak vaksin yang telah dikembangkan dengan menggunakan berbagai tanaman, ya. Ini ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh antigen-antigen vaksin yang dikembangkan pada beberapa jenis tanaman. Ini misalnya di tahun 1992 itu hepatitis virus B, antigen permukaannya pernah dikembangkan pada tobacco, pada tembakau, ya. Kemudian di tahun 2022 itu ada respiratory syncytial virus, pernah dikembangkan pada tomato. Nah, penggunaan produk-produk biofarmasetika dari modified plant juga banyak, ya, digunakan untuk berbagai masalah kesehatan, terutama untuk kanker dan segala yang berkaitan dengan kondisi kanker, ya. Oke, ini adalah contoh berbagai protein, produk-produk biofarmasetika yang dikembangkan dengan menggunakan tanaman juga, ya. Contohnya di sini ada beberapa contoh hormon yang dikembangkan dengan menggunakan berbagai jenis tanaman. Oke, demikian materi untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pendahuluan. Kita akan bertemu di minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih.